Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan video pembelajaran untuk mata kuliah metode penelitian ilmiah. Adapun bahasan pada pertemuan kali ini terkait dengan aplikasi manajer referensi. Disclaimer, dan saya mohon maaf gitu ya, karena sepanjang slide akan berbahasa Inggris, but as usual, I'll do my best to explain it using in Indonesian. Okay, maybe I will begin with this quote. If you didn't think of it and write it all on your own, and you didn't see the sources where you found the ideas or words, it's probably plagiarism. Ya, mungkin bahasan terkait plagiarisme ini sudah di awal gitu ya, di pertemuan ketiga gitu ya, karena memang sudah saya kasih di awal sebagai rambu-rambu bahwa ketika kalian meminjam ide orang lain tanpa memberikan kredit dengan benar, maka bisa disebut dengan plagiarisme. Kalian sudah belajar terkait dengan apa saja yang disebut plagiarisme, bagian mana saja, atau hal-hal apa saja yang bisa menjadikan kalian plagiarisme. Dan ini saya ambil dari tulisan Lathrop dan Voss gitu ya tahun 2000, bahwa kunci dari plagiarisme itu ketika kalian tidak mensitasi sumber, meskipun plagiarisme sendiri tidak sebatas ini gitu ya. Sudah kita bahas sebelumnya. Nah, adapun outline pada pertemuan kali ini ada 5 gitu ya. Jadi yang berkaitan dengan referensi, kemudian citasi dalam teks, karena kan ngomongin citasi itu ada citasi dalam teks dan ada daftar pustakanya gitu ya. Dan ini adalah contoh daftar referensinya. Dan yang keempat, kita akan ngomongin terkait style atau gaya referensi yang paling umum digunakan. Saya mohon maaf bila terdengar suara yang bit annoying gitu ya, karena saya recordnya nggak di tengah malam kayak biasanya. Nah, yang terakhir, will it help you gitu ya, apakah dia akan membantumu gitu ya, apa yang akan membantu, kita akan bahas lagi nanti. Oke, pertama gitu ya, mungkin ini juga sudah Mas Mbak dapatkan di bagian plagiarisme, tapi mungkin di sini saya akan gali lagi gitu ya, ingatkan kembali hal-hal yang terkait dengan referensi. Yang pertama, acknowledgement to person whose their work you cheat gitu ya. Jadi dia itu pengakuan gitu ya terhadap seseorang yang karyanya itu kalian citasi. Jadi adanya referensi itu adalah pengakuan gitu ya pada orang tersebut. Selain kita juga tulisan kita juga kredibel karena mengacu pada hasil orang lain, kita juga memberi pengakuan kepada orang yang bahasannya atau idenya itu kita citasi. Kemudian gitu ya, yang kedua, any information not from your experiment and not common knowledge should be recognized by a citation. Karena apapun informasi yang dia tidak kalian dapatkan dari hasil penelitian kalian, dan itu juga bukan merupakan pengetahuan umum yang kalian hanya baru tahu ketika membaca sumber tersebut, maka sumber tersebut mestinya wajib gitu ya direcognize atau dikenali dengan citasi. Nah, kemudian yang ketiga, avoid listing related references which were not important to the study. Jadi meskipun gitu ya kelihatannya bahwa banyak citasi itu baik, dan memang untuk S1 sendiri kan minimal 20 citasi gitu ya, tapi usahakan tetap menghindari menggunakan citasi, menggunakan referensi lebih tepatnya gitu ya, yang dia itu tidak begitu penting, supaya kayak nggak banyak-banyak gitu ya. Biasanya kan kalau kalian kan cenderung lebih banyak lebih oke, tapi kalau emang nggak penting nggak perlu untuk disitasi, dijadikan referensi. Kemudian yang keempat gitu ya, hindari referensi yang dia tuh sulit ditemukan. Meskipun saya selalu bilang, kalau kalian bisa menemukan buku atau sumber aslinya, it's way much better gitu ya. Tapi tetap gitu ya, kita sebagai penulis, sebagai orang yang menggunakan karya orang tersebut, kalau bisa gitu ya, referensinya itu yang nggak susah ditemukan. Biar nanti ketika ada pembaca yang mendapatkan referensi dari punya kalian tuh mudah juga untuk cross checknya. Itu juga untuk memudahkan juga apakah tulisan kalian tuh kredibel. Karena kalau dilakukan cross check dan memang referensi itu ketemu, berarti memang tulisan kalian kredibel kan. Tapi kalau dia susah untuk ditemukan kan jadi tanya-tanya ya, ini beneran gak sih dia mensitasi ini kayak gitu. Nah, kemudian yang terakhir,
gaya atau style dari referensi itu banyak. Tapi pastikan gitu ya, always pay attention to specific journal requirement. Kita itu menulis itu kan untuk dipublish ya, untuk dibaca, diperkenalkan ke orang. Nah, kita kan berarti butuh publisher nih sebagai kendaraan supaya tulisan kita dibaca. Nah, sebagai penumpang ya mau nggak mau kita harus mengikuti aturan yang punya kendaraan kan gitu. Nah, misal kalau kalian kan tahap yang paling dasar adalah skripsi. Kalian harus mengerjakan skripsi dan skripsi itu nanti kan dibaca. Nah, sekarang publishernya siapa? STMKG kan gitu. Makanya diikuti aturan STMKG. Kalau STMKG mintanya apa atau Harvard style, ya udah diikuti gitu ya, apa style atau Harvard style. Kalau kalian pengen publish di tempat lain, dia maunya yang Nature atau IEE punya, ya sudah ikuti gitu ya. Makanya style yang banyak itu diusahakan disesuaikan dengan tempat kalian mau publish. Itu terkait dengan reference related to gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan sitasi dalam teks. Nah, terkait sitasi dalam teks gitu ya kan, dalam tulisan itu ada sitasi yang dalam teksnya, ada daftar sitasinya gitu ya. Nah, biasanya yang pertama itu angka gitu ya. Nah, sebenarnya banyak juga sih formatnya gitu. Tapi yang paling umum tuh seperti ini. Jadi misal in a previous study, daripada kalian ngomongin previous study-nya apa, bisa juga disingkat in a previous study, it can be known that bla bla bla. Ya, in the previous study the result is bla bla bla, atau pada penelitian sebelumnya diketahui bahwa reflektivitas untuk ujian S itu sebesar sekian, misal seperti itu. Nah, untuk mempersingkat supaya dia tidak dituliskan sumbernya gitu ya, kalian bisa menggantinya dengan angka. Nah, penggunaan angka dalam sitasi ini ada beberapa macam. Contohnya misal kayak gini gitu ya, kurung biasa kemudian dinomerin gitu ya, atau misal kurung tegas kayak gini, atau misal cuman subscribe, itu juga nggak apa-apa gitu ya. Kemudian yang kedua, nah ini yang paling umum banget, author and year. Jadi ada nama penulis dan tahunnya, dan ini yang paling umum ya. Bisa nama penulisnya. Nah ini kalau misal emang penulisnya itu tersirat gitu ya, tersirat, makanya ya sudah penulis dan koma tahunnya. Tapi kalau penulisnya itu tersurat gitu ya, in the previous tadi by X atau di sini by Smith, maka yang dalam kurung hanya tahunnya gitu ya, diperhatikan gitu ya. Jangan sampai nanti by terus kemudian ini kurung gitu ya, itu salah kayak gitu. Atau yang terakhir direct quotes gitu ya. Nah, untuk direct quotes itu cirinya biasanya ada tanda petik, makanya di sini disebut question marks gitu ya, atau mungkin copied verbatim. Jadi benar-benar di copy itu kalimatnya gitu ya, termasuk include the page number, kayak bla 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 page buku sekian page sekian, misal seperti itu gitu ya. Nah, terkait dengan author and year ini bukan konsensus, tapi mostly kebanyakan kalau satu author tinggal nama penulis utamanya aja baru tahun. Nah, kalau dua penulis gitu ya, namanya dua-duanya nama belakang kayak gitu, nama keluarga, family name atau surname gitu ya. Jadi bukan given name gitu ya. Itu misal Smith and Jones, atau juga pakai simbol dan, itu juga nggak apa-apa kayak gitu. Nah, kalau lebih dari dua pengarang biasanya tuh bisa dipakai at all atau di kakak. Meskipun di beberapa sumber biasanya 2 sampai 3 itu masih diperbolehkan untuk ditulis semuanya. Tapi kalau lebih dari 3 bisa disingkat menjadi at all atau di kakak dalam bahasa Indonesia gitu. Jadi paham ya bahwa sitasi teks itu ada beberapa jenis, ada yang number, ada author and year, dan ada direct quotes. Diperhatikan bagaimana penulisannya. Nah, terkait dengan daftar referensi gitu ya. Nah, rekomendasinya itu selalu gunakan advice dari publisher. Balik lagi, kalau kalian mau naik sesuatu, ikuti aturan yang punya kendaraan. Jadi misal gitu ya, ini adalah aturannya. Kalau kalian mensitasi dari artikel gitu ya, scientific article yang dia dipublish di jurnal gitu. Nah, itu yang perlu dimasukkan tuh poin apa aja sih? Yang pertama pasti nama pengarang. Kemudian tahun. Nah, untuk judul artikelnya sendiri itu opsional. Karena yang penting ketika artikel ilmiah itu dimuat dalam suatu jurnal, yang penting adalah judul jurnalnya instead of judul
judul artikelnya gitu ya. Kemudian volume dan page number itu penting. Nah, kalau buku itu beda lagi. Kalau buku pasti gitu ya nama pengarangnya, kemudian tahun publish-nya. Nah, ini yang penting adalah judulnya. Judul bukunya itu penting banget gitu ya. Bahkan kalau ada editionnya kayak misal cetakan pertama, cetakan kedua kan biasanya suka ada kayak gitu ya. Itu juga dimungkinkan dimasukkan. Bahkan editornya itu perlu dituliskan publisher dan kotanya. Jadi kalau jurnal artikel nggak perlu sampai kota nggak apa-apa, tapi yang pasti volume sama page number. Nah, kalau book session, berarti book session itu adalah misal bab dalam suatu book kayak gitu kan. Nah, biasanya kan dalam satu buku itu kan ada judul babnya berbeda-beda gitu ya. Nah, yang paling penting adalah pertama pengarangnya, tahun, sama tahun publikasi gitu ya. Kemudian in title. Nah, titelnya ini kan karena dia book session berarti setiap section kan punya titel ya. Nah, itu dimasukkan titel dari sectionnya itu gitu ya. Kemudian termasuk editionnya. Karena bedanya ada in gitu ya, in title bla 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 gitu ya. Kemudian editor, publisher, city, and page number. Jadi misal seperti itu. Jadi setiap membuat referensi itu pasti beda-beda. Artikel itu beda, book itu beda, book section itu beda. Kayak gitu. Mungkin ini terkait ini sudah pernah belajar ya dulu banget waktu kita SD atau SMP lah ya untuk bikin KTI. Nah, selanjutnya kita punya jenis-jenis referensi atau style references. Nah, ini yang paling umum yakni apa. Nah, apa ini lebih ke pengarang sama tanggal gitu ya. Jadi sistemnya terkait pengarang atau tanggal. Nah, basicnya gitu ya, kalau dia di dalam sitasi, maka dia include author atau author pengarang dan tahun publikasinya. Kemudian dia biasanya menggunakan kurung biasa. Jadi kalau dalam sitasi gitu ya, misalnya nih Smith and Bruce gitu ya, atau Smith and Bruce tahunnya, atau kadang misal tahun sama page-nya. Ini apa kalau dalam sitasinya. Nah, kalau dia dalam daftar pustakanya gitu ya, ini sama sih gitu kayak yang biasanya, pasti author, nama belakangnya, kemudian nama depannya titik, kemudian kurung biasa tahun. Nah, ini adalah judul artikelnya. Nah, yang dimiringin atau yang dikasih highlight itu adalah jurnal titelnya gitu ya, jurnalnya. Kemudian ini adalah volume gitu ya, volume dan tahun isunya, dan ini adalah page-nya gitu ya, jadi berapa halaman. Nah, kalau oke lagi bisa pakai DOI-nya, karena DOI number ini bisa langsung mengindeks gitu ya, artikel mana sih yang dimaksud gitu. Nah, bahkan kalau untuk apa gitu ya, standar masuknya itu diatur dia antara 5 hingga 7 spasi gitu. Nah, bedanya di sini antara nama tahun itu dipisahkan dengan titik. Sedangkan untuk jurnalnya sendiri dari titel, volume gitu ya, tahun keluaran dan page gitu ya, itu koma. Kemudian titik lagi baru DOI. Ini kalau untuk artikel gitu ya. Nah, kalau untuk buku sama gitu ya. Jadi ini nama pengarangnya, nama belakangnya, kemudian titik gitu ya dalam buka kurung tutup kurung tahunnya. Nah, ini bedanya kalau judul gitu ya, itu yang di highlight adalah judulnya. Untuk editionnya tetap lurus, nggak di highlight kayak gitu. Nah, ini adalah publicationnya itu penting, kotanya di mana sama publishernya. Beda gitu ya antara artikel sama buku. Ini untuk yang apa reference. Nah, kemudian kalau yang Harvard kayak gimana, Bu? Nah, ini hampir sama gitu ya kayak apa sekilas, tapi di sini dibilang dia menggunakan nama pengarang dan tanggal publikasi dalam body text. Dan kemudian bibliografinya itu given alphabetically gitu ya. Sebenarnya agak sama sih Harvard sama apa gitu ya. Jadi ini masih sama nama belakangnya, kemudian artikel titelnya kayak gitu ya. Tapi dia antara tahun sama judul gitu ya, itu nggak ada pemisah. Kan kalau tadi kan ada titik ya, kalau ini nggak ada, langsung aja gitu ya, artikel titelnya apa, jurnal titelnya seperti apa, kayak gitu. Kalau tadi kan ada titiknya, mungkin bedanya di sana kayak gitu. Nah, kemudian ini Vancouver. Nah, Vancouver ini dia kalau yang tadi itu kan pakai nama dua yang tadi apa sama Harvard itu kan kalau dalam sitasi dia pakainya nama pengarang sama tahun. Nah, kalau Vancouver dia pakai angka. Jadi tadi gitu ya di in-text citation gitu dia pakai angka gitu ya. Jadi a number series to indicate references. Bibliography list this in numerical order as they appear in the text gitu. Jadi meskipun di sini gitu ya kan di sini
B sama L kan duluan B ya harusnya, tapi karena Lysol ini muncul duluan di citasi atau di body gitu ya, digunakan dulu, maka dia tetap nomor 2. Dan nanti di citasinya instead of kayak tadi misal Adams 1983, tapi dia cuma nomor 1 gitu ya. Atau untuk Lysol itu nomor 2, nggak ada lagi tuh tulisan Lysol di dalam body-nya. Jadi itu ya bedanya antara apa Harvard sama Vancouver. Nah ini yang terakhir. Nah ini sebenarnya untuk yang kalangan orang atmosferik gitu ya, mungkin udah familiar banget dengan jurnal Ahmed-Sock. Nah untuk jurnal Ahmed-Sock ini dia punya style sendiri gitu ya, Ahmed-Sock referensi style. Nah setiap citasi dalam teksnya gitu ya, itu harus berkorespondensi dengan referensinya dan setiap referensi itu harus disitasi dalam teks gitu ya. Nah kemudian referensinya ini harus diurut berdasarkan alfabetnya gitu ya, tanpa dinumerikan, tanpa dinumberin gitu ya. Nah misal ini beda kan, dan dia tahunnya dia titik 2 misal. Terus antara apa namanya pengarang sama penulis sama tahun itu dipisahkan koma. Kemudian baru jenis artikelnya titik, kemudian koma yang lainnya gitu. Jadi setiap style itu dibedakan. Tapi kok saya sih kalau emang STMKG punya referensi dan dia minta apa, ikuti itu. Tapi kalau memang tidak ada, sebenarnya saya nggak masalah. Asalkan apa, antar satu referensi dan referensi yang lain digunakan dalam satu tulisan kalian, itu sama formatnya. Makanya saya sering kritik di sana ya. Habis koma kok titik, kemudian ada kurung, ada yang enggak. Harusnya dia konsekuen gitu ya antara penggunaan style dalam antara satu referensi dan referensi yang lainnya. Nah, kemudian bagaimana mengorganize referensi gitu ya. Bu, referensinya banyak banget, stylenya banyak banget. Referensi saya banyak gitu ya. Nah, pertanyaan adalah kamu masih pakai manual nggak? Ya, siap-siap kalian sakit kepala gitu ya, be ready for the horrible things. Karena apa? Kemarin gitu ya, sudah beberapa kali diingatkan gitu. Ada yang misal, ada di citasinya tapi dia nggak pernah muncul di daftar pustaka. Atau kebalikannya, ada di daftar pustaka tapi nggak pernah dipakai di citasinya. Awas, itu juga bisa indikasi plagiarisme kan, karena dia tidak menyertakan sumber kayak gitu. Nah, oleh karena itu, pada pertemuan kali ini kita lebih fokus ke reference manager yang dia bisa dikatakan can be life saver kayak gitu. Nah, di sini sebenarnya ada beberapa, ada ProQuest, ada EndNote, dan ada Mendeley. Mungkin kalau untuk kalian yang sudah familiar menggunakan LaTeX gitu ya, kalian nggak perlu menggunakan ini. Karena apa? Karena LaTeX sendiri itu udah punya referensi manager yang namanya BibTeX gitu ya. Selama kalian mengumpulkan di sana, nanti dengan sendirinya ketika kalian call out atau kalian citasi gitu ya, dia akan muncul dengan sendirinya. Tapi karena mostly kalian menggunakan words gitu ya, makanya kita butuh nih bantuan ini banget biar nggak manual gitu ya. Nah, tapi di sini saya mohon maaf gitu ya. Saya I'm not familiar with at all with RefWorks. Saya sedikit familiar dengan EndNote, tapi saya cukup familiar dengan Mendeley. Itulah kenapa pada pertemuan kali ini saya menggunakan Mendeley. How it works? Just go to mendeley.com and try it. Namun di sini saya mohon maaf gitu ya, saya tidak akan menunjukkan bagaimana cara kalian menginstal Mendeley ataupun sebagainya gitu ya. Kalian cari tahu sendiri aja karena mungkin setiap operating system itu memiliki caranya masing-masing. Jadi mungkin saya langsung ke bagian ini aja. Cara Mendeley bekerja gitu ya. Nah, kalau kalian bingung, Mendeley itu ada yang reference manager, ada yang desktop. Nah, untuk ini kita ambil yang desktop. Jadi ini adalah tampilan yang desktop kayak gitu. Pertama pasti kalian harus login dulu gitu ya. Nah, cara login sama seperti biasanya kayak gitu. Makanya di sini karena saya sudah login makanya ada nama saya gitu ya. Nah, kemudian untuk membuat folder sesuai dengan kebutuhan kalian bisa menambahkan sesuai dengan yang ini gitu ya. Misal di sini MPI gitu ya. Saya udah bikin, kalau mau bikin lagi nggak apa-apa, tinggal bikin aja. Misal tes MPI gitu ya. Nah, di sini kan ini masih kosong. Terus nanti bagaimana cara memasukkan gitu. Nah, cara masukkannya mudah. Sebenarnya ada beberapa cara. Ini cara yang paling mudah. Bila kalian sudah memiliki file PDF, kalian tinggal add aja gitu ya. Kemudian
maaf ya. Nah, di sini kalian akan diarahkan ke bagian folder kalian. Nah, di sini misal saya punya sebuah artikel gitu ya. Tinggal open atau klik 2 kali kayak gitu. Kalian tungguin aja. Nah, nanti akan keluar gitu ya. Misal ini analisis MGO dari year-nya semuanya dia udah bisa kayak gitu. Ini cara yang pertama ketika kalian punya PDF. Kalau misal saya nggak punya PDF gitu ya, saya pengen nyari dari sini. Bisa aja kalian tinggal klik MGO. No. Nah, misal dari sini gitu ya. Oh, ini karena yang udah di sini. Cara yang kedua, kayak gitu, kalian bisa misal add manually. Kayak gitu. Misal kalian skripsi, kan skripsi tesis apa skripsi STMK gitu kan biasanya nggak recognize ya, nggak dikenali. Kalian bisa menambahkan tesis, misal authornya adalah si A gitu ya. Kemudian tahunnya misal 2021, page-nya misal antara 1 sampai 16, enggak mungkin 40 misal gitu ya. Kalian bisa copy paste abstraknya kalau mau gitu ya, terus keywordnya dan sebagainya. Misal di sini department pun kalian bisa memilih meteorologi gitu ya, kemudian universitasnya tinggal pilih sekolah tinggi meteorologi, klimatologi, dan geofisika atau STMKG. Kemudian tabnya nggak usah gitu ya, URL-nya kalau ada URL boleh, kalau DOI boleh. Kemudian filesnya kalau ada PDF bisa ditambahkan kayak gitu. Kalau misal nggak ada, karena nggak ada saya cancel aja. Nah, kalau misal dia pengen tetap dimasukkan gitu ya, tinggal masukkan ini aja. Ini karena saya ngarang aja gitu ya, namanya misal si Anis gitu ya, si Anis kayak gitu. Nah, di sini tinggal di save. Nah, maka nanti akan ada gitu ya, kalau mau edit tinggal diedit aja. Update detail, kemudian judulnya misal pengaruh MGO. Ini ngarang ya, ini ngarang terhadap kejadian hujan lebat di Jawa Barat periode musim penghujan DJS gitu ya, 2021 sampai 2022. Ini misal aja gitu ya. Nah, misalkan seperti ini, berarti kan tadi udah ya kalau kalian punya PDF-nya. Terus kalau kalian yang kedua bikin manually gitu ya. Terus yang ketiga kayak mana? Misal kalian buka Safari gitu ya, kalian tambahkan gitu. Nah, di sini sebenarnya selain Mendeley itu kalian harus install desktopnya. Kalian juga bisa nih install Mendeley untuk web importer gitu ya. Caranya kalian cari sendiri aja, karena balik lagi setiap OS itu beda-beda gitu ya. Dan I'm afraid jika kalau saya ngasih ini nanti nggak applicable ke semua OS, jadi kalian cari aja sesuai dengan OS kalian. Misal kalian pengen ngetik MGO situation 2022 kayak gitu kan. Nah, misal di sini kita milih gitu ya. Oh ya, oke, misal kayak gini. Badan Julian Oscillator kayak gitu. Nah, biasanya kan kalian juga sambil nunggu ya. Biasanya kan juga bisa nyari dari web gitu ya. Citasi dari web. Nah, ini kan misal udah dapet nih citasi dari web. Bagaimana cara citasinya? Kalian tinggal klik aja MGO bagian Mendeley, sorry gitu ya. Nah, nanti dia akan nyari. Nah, karena web page-nya adalah ini, kalian tinggal klik aja, kemudian masukkan ke bagian nih. Karena ini belum sync gitu ya, kalian bisa misal masukkan ke MPI. Harusnya dia biasanya udah sync gitu ya, nggak apa-apa. Kita coba aja add kayak gitu. Nah, udah add gitu ya, berarti udah ada 3 cara. Jadi tadi kalau udah punya PDF manual, sama misal ketemu di internet gitu ya, kita buka Mendeley-nya, terus kemudian kita synchronize. Jangan lupa karena tadi kita masukin di MPI, maka tadi ini gitu ya, ini adalah yang kita dapat dari web gitu. Kalau kalian pengen dipindah bisa aja gitu ya, jadi nanti tinggal coba ya, saya juga sebenarnya belum pernah isi, tapi gak apa-lah, yang penting ini ada gitu ya.
misal di sini. Terus bagaimana cara aplikasinya? Berarti kan kita tadi udah punya ini gitu ya. Kemudian yang terakhir ini gitu ya, dari web, misal kayak gitu. Nah, kalau udah dari web, kita bisa langsung masuk ke bagian words-nya. Nah, kita misal ambil yang blank dokumen aja. Nah, di sini tadi selain Mendeley Desktop, ada web importer, juga ada sebenarnya di bagian Microsoft Word-nya. Nah, untuk tahu dia cek ada atau tidak Mendeley-nya, kalian klik reference gitu ya. Nah, karena di sini saya sudah install gitu ya, install Mendeley untuk bagian plugin di MS Word-nya, maka di sini saya sudah bisa. Nah, kalau buat kalian yang belum, kalian bisa buka Mendeley Desktop, kemudian kalian pilih bagian tools, mungkin nggak kelihatan gitu ya, tapi di bagian atas punya saya itu ada bagian tools, kalian pilih. Nah, di sini kan ada pilihan install web importer, ada install web Microsoft Word plugin, karena tadi web importernya udah ada, maka saya mau udah install lagi, dan web MS Word-nya karena udah saya install, maka di sini pilihannya tinggal uninstall. Jadi bisa dicek di bagian tools gitu ya. Kita balik lagi ke sini. Nah, misal kalian pengen melakukan sitasi, saya coba aja, ini hanya contoh kayak gitu terkait dengan kejadian MGO. Oh, saya pengen mensitasi ini Bu gitu ya. Udah tinggal aja klik insert gitu ya. Kemudian buka go to Mendeley. Nah, kalian buka tuh tes MPI kalian. Misal kalian pengen sitasi ini, tinggal diklik, kemudian bagian sitasi, klik sitasi. Udah deh, selesai kayak gitu. Nah, kalau pengen tahu stylenya, tinggal diklik ini. Ini kan saya milih apa? Ada yang American Medical Social, ada Nature. Kalau mau more style juga bisa kayak gitu ya. Misal nih, ada yang Chicago, ada Harvard yang tadi sudah saya jelaskan gitu ya, ada Vancouver gitu. Misal itu saya pilih apa. Nah, kalau udah berarti kita balik lagi gitu ya. Tinggal dipilih aja kayak gitu. Kalau mau ganti yang style lain juga nggak masalah, misal ganti nature gitu ya, berarti nanti pun dia juga akan ganti jadi subscribe kayak gini. Karena saya lebih suka maka kita ganti apa aja. Oke, itu yang untuk sitasi yang pertama gitu ya. Kemudian pengen sitasi lagi, dan kemudian sitasi MGO yang lainnya, misal dari skripsi, sama kayak yang tadi gitu ya, skripsi. Jadi tinggal insert, kemudian go to Mendeley. Nah, ini yang skripsi tadi tinggal disitasi kayak gitu. Nah, nanti akan keluar lagi gitu ya. Dan kemudian terakhir, ini cuman ini aja ya, contoh aja. Dan kemudian terakhir saya ambil sitasi dari web. Caranya sama, tinggal insert aja, kemudian go to Mendeley, kita panggil yang MPI yang tadi gitu ya, kita sitasi. Nah, oke, kayak gitu. Misal, oh bukan, salah, ini yang Anis gitu ya. Web, kita balik, go to Mendeley, and then here, if I'm not mistaken. Oke, kemudian sitasi. Kayak gitu. Nah, MGO fase ND gitu. Kenapa ND? Karena dia unknown kayak gitu. Nah, setelah kan udah nih, ini kan cheat in text ya, ini saya kasih in text citation. Ini adalah citasi dalam teks gitu ya, dalam body. Nah, pasti kan kalian disuruh lihat daftar pustakanya kan. Nah, untuk daftar pustaka, karena tadi milih apa gitu ya, tinggal klik daftar pustaka, kemudian insert bibliografi. Kalian tungguin aja, udah deh selesai gitu ya. Sangat convenient, tinggal disesuaikan aja format dan sebagainya kayak gitu. Misal justify gitu ya, atau kemudian kita pilih 1,5, misal kayak gini gitu ya. Nah, bagian ininya misal 1, ini kan juga bisa gitu ya. Kemudian ini enter gitu ya. Kemudian ini tetap aja, ini cuma contoh-contoh aja ya. Nah, kemudian kayak gini, udah kan selesai gitu. Jadi super convenient. Udah, kalau kayak gini kalian gak usah
pusing-pusing lagi karena di sini semua udah ada dan udah disesuaikan dengan standarnya si apa. Cukup mudah bukan gitu ya. Nah, silakan dicoba. Jadi semoga nanti nggak ada lagi itu masalah terkait salah citasi, ada citasi yang nggak ada dan sebagainya. Nah, kalau udah mungkin kita balik lagi ke sini gitu ya. Oke. Berarti udah terkait dengan Mendeley, silakan mau dicoba tapi disesuaikan dengan OS masing-masing. Termasuk tadi PR untuk install web importer dan install MS plugin. Nah, kalau udah mungkin saya akan tutup. Many roads leads to the path, but basically there are only two: listen and practice. Jadi kalau kalian mau melakukan hal baru atau mau mengambil satu keputusan, dia hanya butuh alasan dan praktek kayak gitu ya. Kenapa kalian melakukan dan lakukan apa yang menjadi alasan tersebut. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a great day and bye-bye.